wabarakatuh. Tapi pun, selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Atma Fujizati di liputan program Belum, Bangun Ekonomi Lewat Usaha Mandiri. Dan kali ini saya sudah berada di Desa Banjarnegri, Kecamatan Walilima. Kali ini kita akan menyambangi usaha milik pemuda di Desa Banjarnegri, yaitu usaha tanaman hidroponik. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti liputan ini sampai dengan selesai. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Yobi dan Bang Robi, yaitu penggiat dari usaha hidroponik ya Bang ya? Iya. Selamat sore Bang. Selamat sore. Gimana nih puasanya sejauh ini? Alhamdulillah lancar. Sebenarnya hidroponik ini sendiri apa sih Bang? Hidroponik itu adalah tanaman yang dibudidayakan di atas media air tanpa tanah. Yang kita gunakan di sini adalah media paralon. Bisa juga dengan menggunakan baki ataupun ember, yang itu untuk gunanya untuk tumbuhan hidup. Dan di samping itu juga media air itu tidak hanya sebatas cuma air, itu diberikan nutrisi. Nutrisi itulah yang menunjang kehidupan dari si tanaman-tanaman ini untuk hidup dengan subur dan sebagaimana mestinya. Nah, usaha hidroponik ini sebenarnya milik pribadi atau kerja tim gitu, seperti komunitas? Ya, ini sebenarnya kami sudah tergabung dalam komunitas. Saya sendiri sudah bekerja sendiri, tapi sudah tergabung dengan komunitas. Komunitas ini ada ketua kami, ini namanya Robi. Dia adalah salah satu ketua kami dari hidroponik W5, Hidrowali. Nah, oke, saya mau ke Bang Robi dulu ya Bang. Bang, sebenarnya ini kelebihannya tanaman hidroponik dibanding dengan tanaman yang lain ini sebenarnya apa sih Bang? Ini tanaman ini kan yang pertama untuk kelebihannya itu dia tidak menggunakan pestisida saat membudidayakannya atau proses pembesarannya. Dia tidak menggunakan pestisida sedikit pun sehingga konsumen untuk mengkonsumsinya itu aman dari pestisida. Karena kan yang kita ketahui sekarang kan pestisida itu kan sangat bahaya untuk tumbuh kalau dikonsumsi kayak gitu. Kemudian juga untuk waktu panennya itu relatif lebih cepat dibanding dengan tanaman konvensional seperti itu. Oke, motivasinya untuk bangun usaha ini apa sih Bang? Karena kan usaha ini menurut saya unik gitu ya, berbeda dengan yang lain. Kenapa Abang nggak melamar kerja di perusahaan atau di mana gitu? Kalau untuk melamar kerja Mbak, saya sempat bekerja di pertanian juga karena saya basicnya dari pertanian. Kemudian saya melihat salah satu peluang yaitu usaha hidroponik. Jadi saya membuat usaha hidroponik di rumah dan kemudian kami melihat ada suatu peluang besar. Akhirnya kami membuat sebuah komunitas untuk menunjang peluang tersebut gitu. Oke, boleh nggak nih Bang kita lihat-lihat tanaman hidroponiknya? Ya, silahkan. oh, boleh masuk Pak. Oke. Oke, ini tanaman apa sih Bang? Oh, ini namanya pakcoy. Pakcoy ya? Sejenis sawi-sawian. Ya, kami budidayakan di hidroponik ini. Kalau ibu-ibu taunya ini sawi Upin-Ipin. Sawi Upin-Ipin. Karena emang ya, di daerah sini nggak ada yang tahu namanya pakcoy. Tanaman hidroponik itu biasanya tanamannya apa aja ya Bang? Kalau untuk jenis tanaman ini banyak Mbak, bisa hampir semua jenis tanaman ini bisa, tergantung dari medianya. Ada mungkin kalau seumpamanya dia sejenis melon atau sejenis cabai, itu kan dia nggak bisa di sini, nggak bisa di paralon. Dia harus wadahnya itu yang memang besar seperti ember. Oke, ada kesulitan nggak sih Bang untuk merawat tanaman hidroponik ini sendiri? Sebenarnya kesulitannya sih waktu di awal, waktu untuk memulai, karena kita harus banyak riset, banyak mencari ilmu supaya kita bisa mendapatkan suatu titik yang pas gitu untuk memulai. Sepertinya yang kita lihat seperti ini tidak mudah membangun seperti ini, mulai dari dana untuk modal untuk berkembangnya bisnis ini, dan juga untuk membangkitkan motivasinya itu harus benar-benar ada dalam diri kita seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, untuk modal awal ini dibutuhkan berapa sih Bang? Untuk modalnya ini sih saya habiskan sekitar 5 juta rupiah untuk dari pembangunan greenhouse
dan juga media tanam dari mulai paralon, mesin untuk pengairan, sirkulasinya, dan paranet segala macam. Nah, itu menghabiskan 5 juta. Selain jenis pakcoy, ada beberapa jenis di komunitas kita yang menanam sayuran hidroponik ini selain jenis pak. Bisa lihat nggak Bang? Bisa. Di mana nih? Di lokasinya ada di daerah Tanjung Agung, Tanjung Lom, Gunung Kaso. Oke, untuk mengetahui lebih jelasnya kita langsung saja ke sana ya Bang ya. Siap. Oke. Siap. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi kedua tanaman hidroponik. Apa nih Bang? Hidroponik. Iya, di salah satu komunitas hidroponik ini jenis tanamannya tanaman kangkung. Oke, kita bisa lihat langsung nggak nih Bang tanamannya? Iya dah. Nyapain. Ini kan kalau tadi. Nah, ini jenis kangkung. Ini jenis-jenisnya Mbak. Ini kalau yang tadi itu kita ngelihat pakcoy. Nah, sekarang ini udah ada kangkung sama cesim. Tapi iya, ini cesim ini, tapi cesimnya masih proses peremajaan. Dia proses untuk membesar istilahnya dia ini pembesaran gitu. Mbak, kalau untuk jenis tanaman kangkung ini dia relatif lebih singkat untuk pemanenannya. Jadi dia bisa 2 minggu aja udah bisa dipanen. Kalau untuk yang tadi itu yang pakcoy, jenis pakcoy itu dia bisa sampai 25 hari baru dia bisa dipanen. Jadi ini lebih sebentar ya Bang ya? Iya, kalau untuk kangkung dia lebih sebentar. Kalau season ini udah berapa hari nih Bang? Kalau untuk cesim ini kemungkinan dia bukan karena saya bukan yang nanam ini, tapi saya bisa prediksi ini sekitar 1 minggu. 1 minggu. Nah, dia pure benar nggak ada tanah. Bisa kita lihat sendiri Mbak. Ini netpotnya ini Mbak. Ini semacam potnya ini. Jadi setelah kita lakukan penyemaian, kita masukkan ke sini, lalu kita masukkan ke paralonnya, seperti itu. Oke, saya mau ke Bang Yobi dulu nih. Iya. Perbedaannya apa Bang? Tanaman hidroponik dengan tanaman konvensional? Ya, perbedaannya ini perbedaan antara konvensional dengan sayuran hidroponik, yaitu kalau hidroponik kita manfaatkan media air, sedangkan konvensional kita masih menggunakan tanah. Nah, keuntungan dari hidroponik ini kita dianggap sebagainya kalau ada yang nyebutnya petani malas. Karena apa? Dari hidroponik ini kita tidak banyak menyita waktu, tidak banyak melakukan pekerjaan yang berat, karena dengan cara yang ringan kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal dengan cara namanya hidroponik ini. Nah, target pemasarannya ini nanti kira-kira gimana Bang? Ya, sementara ini kami memasarkannya dengan cara online dan cara sistem titip ke warung-warung dengan harga yang kami sudah tentukan. Ya, seperti itu. Oke Bang, kalau seandainya nih Atma pengen bangun usaha begini, ini gimana nih Bang caranya? Nah, ya gini, kami komunitas ini selain jual sayuran, kami juga jual jasa pembuatan hidroponik. Jadi kita bisa mengukur dari kemampuan masyarakat itu yang mau bercocok tanam dengan hidroponik. Kalau seumpamanya dia ini mau skala industri, bisa kita bimbing dan bisa kita buatkan. Kemudian kalau ingin skala rumahan, kita ada semacam mini hidroponik. Jadi mini kit itu dia
untuk bercocok tanam di depan rumah, seperti di halaman rumah gitu. Baik, itulah hasil dari liputan Unix TV hari ini. Buat pemirsa Unix TV yang juga ingin ikut bergabung membangun usaha seperti tanaman hidroponik ini, seperti kata ketua tadi itu, beliau menyediakan jasa instalasi ya Bang ya. Dan buat teman-teman yang ingin UMKM usahanya ini diliput oleh tim Unix TV, bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Saya Atma Fuji Izati mewakili tim kru Unix TV yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.